يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Di mana mereka berikan untuk agamanya bagian yang tidak mereka sukai, sementara untuk yang mereka cintai mereka gunakan untuk pribadinya, mereka gunakan untuk kepentingan pribadinya, keluarganya dan seterusnya. Artinya apa? Yang untuk agama bagian yang sisa. Sebagai contoh jamaah, waktu produktif kita itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan dunia. Kita kerja dari Senin sampai Jumat. Jam berapa kita kerja, Pak? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai zuhur itu waktu produktif, waktu premium untuk bekerja, di waktu duha. Dan jarang orang di waktu duha itu dia pakai untuk belajar agama, itu jarang. Jarang orang di waktu duha dia gunakan untuk serius belajar agama. Ini sama-sama untuk kegiatan produktif. Anggaplah kegiatan duniawi produktif, kegiatan belajar agama produktif. Tapi waktu premium seperti ini lebih banyak dipakai untuk apa, Pak? Dunia. Kalaupun liburan, Sabtu maupun Ahad, lebih banyak dipakai untuk jalan-jalan. Orang ketika jalan-jalan, milihnya kan waktu pagi. Kalau udah agak siang sedikit, udah malas keluar rumah. Sehingga manusia untuk waktu yang premium, dia gunakan untuk kepentingan dunia. Banyak sekali teman-teman yang ketika di usia muda, diajak belajar agama, komentarnya apa? Ini belum waktunya tua. Mendekat ke agama itu kalau jenggot udah putih, rambut udah beruban, baru ngerayap-ngerayap mendekat ke agama. Dulu waktu mudamu kemana saja? Sekarang begitu sudah tua, Pak, saya sudah baru mendekat ke agama, baru mengenal sunnah, baru pengen serius belajar. Terus dulu waktu masih muda kemana saja, Pak? Ya dulu sibuk dengan urusan dunia. Begitu sudah tua, diajak belajar bahasa Arab, banyak uzur. Merasa sudah tua, hafalannya sudah lemah, merasa, aduh kayaknya saya sudah nggak sanggup. Sehingga akhirnya banyak uzur yang disampaikan ketika diajak belajar untuk serius. Menjumpai kayak gini nggak, Pak? Atau jangan-jangan diri kita sendiri? Ya? Maka kadang saya heran ya. Ada jamaah misalnya diajak untuk belajar serius. Belajar fikih muamalah kan kalau nggak serius agak rumit ya. Belajar tentang nahwu shorof, belajar tentang ilmu waris, itu kalau nggak serius rumit. Sehingga nggak bisa, Pak, cuman datang udu kuping, itu nggak bisa. Tahu udu kuping, Pak? Datang duduk denger dengkur itu. Hanya bermodal telinga. Kajian yang seperti ini, komentar orang hanya ustadznya lucu atau tidak. Sehingga yang viral yang diundang, yang kira-kira bahas serius, yang kajiannya terlalu serius, bosen ya. Dia nggak mau hadir untuk duduk di sana. Karena bagi dia terlalu berat. Pak Ustadz, kalau nyampaikan materi jangan berat-berat, Pak Ustadz. Yang ringan-ringan saja. Bapak sudah ngaji berapa lama? Ya, alhamdulillah sudah sejak tahun 2000. Masya Allah. Sudah 20 tahun lebih, tapi Bapak masih menghendaki milih yang ringan-ringan, masih milih yang kira-kira tidak terlalu berat, yang disuruh mikir sedikit udah nggak mau. Uzurnya, ya mohon maaf Ustadz, saya kan sudah tua. Memang kenapa kalau tua? Apakah ada alasan hanya gara-gara tua kemudian orang boleh mundur untuk belajar serius? Tidak, nggak ada uzur karena itu, Pak. Kalau Anda tidak bisa berdiri karena fisik, sholat sambil duduk, itu ada dalilnya. Ini bisa jadi alasan uzur. Tapi kalau urusan belajar, siapapun punya kepentingan. Sehingga kalau kita merasa bahasanya saya punya kepentingan dalam bagian ini, kita harus mempelajarinya. Dan jangan jadikan usia sebagai uzur bagi kita untuk mendekati ilmu yang serius. Ini kalau kemudian dikomentari, kenapa Bapak tidak belajar dari dulu waktu muda?
Iya, dulu saya habiskan waktunya untuk kerja, untuk kemudian sibuk dagang, sibuk bisnis. Waktu terbaik, usia premium kita gunakan untuk dunia. Begitu usia sisa kita pakai untuk akhirat. Sehingga kadang kita memegang Quran itu setelah sudah saatnya untuk merem, Pak. Udah di atas kasur, baru pegang mushaf. Baca 1-2 ayat. Bismika Allahumma amutu ahya. Baru dapat 2 ayat. Ya wis merem. Karena ini di waktu sisa. Terus tadi gimana? Ya tadi sibuk kerja, belum lagi ketika pulang berhadapan dengan macet, capek di jalan. Sudah sampai di rumah, mandi, makan, istirahat, megang Quran, baru dengerin kajian. Itu ustadznya ngomel, gak didengerin. Karena dia dengerin kajian hanya untuk teman sebelum tidur. Rata-rata demikian. Apa kita nggak merasa kalau sebenarnya kita ini telah memberikan bagian yang sisa untuk agama, tapi yang terbaik kita berikan untuk dunia. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau demikian, itu adalah pembagian yang tidak adil. Catat kalimat ini, Pak. Tilka idzan qismatun dhiza. Ada di surat An-Najm ayat 22. Tilka idzan qismatun dhiza. Bukankah itu adalah pembagian yang enggak adil? Usia terbaik kita gunakan untuk dunia. Sementara mendekat ke agama ketika kita sudah mulai mendekati usia tua. Lalu kita punya banyak uzur dan banyak alasan ketika diajak serius untuk belajar. Akhirnya banyak ilmu yang kita tinggalkan. Sehingga kalau kualitas belajar kita, Pak, hanya model kajian umum, tablik akbar, tablik asgor, tablik nyempil, itu mungkin nilai dari peningkatan ilmiahnya kurang. Beda kalau kemudian kita mau serius, baik tantangan apapun akan saya hadapi. Suruh ngapalin sebisanya, suruh mikir sebisanya. Warna putih bukan alasan, bila perlu disemir jadi coklat, kan gitu. Jadi biar kita tidak beralasan dengan usia, sebab ilmu itu kita butuhkan. Karena kelezatan ilmu itu baru bisa didapatkan kalau Bapak Ibu bisa membaca referensinya langsung. Anda kalau cuma baca buku terjemah, itu kan sebenarnya proses peralihan. Ada banyak pihak yang terlibat di situ. Yang pertama adalah penjelasan penulis. Misalnya, penulis mau menyampaikan syarah sebuah hadis. Ada hadis berbunyi innamal a'malu binniyat. Lalu disyarah oleh seorang penulis. Maka ada peran penjelasan penulis di situ. Sudah? Kemudian tulisan ini karena berbahasa Arab diterjemahkan oleh orang Indonesia. Ada peran orang Indonesia di situ. Penerjemah diedit oleh editor, oleh proofreader. Ada peran proofreader di situ. Sehingga ada banyak orang yang terlibat dalam satu kesimpulan yang Anda baca. Artinya itu tidak murni diambil dari sumbernya. Ibaratnya begini, Pak. Kalau ada bahan baku yang sudah kecekel banyak tangan, udah kepegang banyak tangan, berarti gimana, Pak? Rasanya akan beda. Kepegang satu tangan, rasanya sudah beda. Kepegang tangan yang kedua, rasanya sudah beda. Kepegang tangan yang ketiga, rasanya beda. Baru kepegang kita, berubah rasa lagi. Sehingga ilmu itu kalau tidak didapatkan langsung dari sumbernya, nilai kenikmatannya kurang. Maka jamaah yang kami hormati, dengan belajar langsung dari sumber, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang jauh lebih banyak. Dan itu lebih fresh, karena kita mendapatkan langsung dari asalnya. Dan sekali lagi, ini tidak bisa didapatkan kecuali siapa? Oleh mereka yang paham bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang tabahhara fin nahwi, yang pintar dalam ilmu nahwu, ihtada ila kulli ulum, maka dia akan dimudahkan
untuk mendapatkan ilmu yang lain. Baik. Sehingga renungan pertama yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa sebenarnya kita ini sudah banyak menyia-nyiakan waktu yang terbaik. Kita sudah banyak menyia-nyiakan usia produktif, yang mungkin di usia 20 tahun kita belum mengenal Al-Quran. Padahal itu kan usia yang paling bagus untuk banyak menghafal di usia SMP. Ada nggak yang dari SMP sudah mondok di sini? SMP mondok ada? Yang dari SMP, usia SMP menghafal Quran ada? Belum. Kita baru kenal semangat-semangat tahfidz di bagian akhir. Dalam posisi ketika kita belum lancar membaca Quran. Sementara ilate wis ketekuk. Lidah kalau sudah seperti ini, di usia lanjut, disuruh ngomong dot, kangelan. Akhirnya ketika latihan tahsin, bolak-balik salah. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan kalimat berbahasa Arab seperti ini. Maka jamaah dimuliakan Allah, kita sudah menyia-nyiakan kesempatan itu. Waktu emas yang kita punya sudah berlalu. Tinggal bagian sisa. Nah sekarang kalau kemudian bagian sisa usia, ada yang sudah di usia 60 tahun, 70 tahun, 70 tahun ada nggak di sini? Yang 70 tahun. Yang nyender berapa yang nyender? 60, 70 tahun ya. 70 pinten Pak? 75, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita masih semangat untuk belajar ya. Sehingga dulu waktu usia premium barangkali kita tidak kenal ya baca Quran yang benar gimana, kita belum mendekat kepada Quran, paling model ngaji sorogan ya. Pakai turutan itu Pak. A fathah A, alif fathah alif kasroh I, terus alif doma U, A I U. Jadi modelnya kayak gitu. Dan hafalan Quran jarang kita punya. Belakangan walhamdulillah semoga anak keturunan kita tidak mengalami sebagaimana orang tuanya.